Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Puluhan siswa di Merauke pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Guru. Kapal motor yang membawa 4 kru serta sembako hilang di perairan Asmat. Petugas kantor pos dinilai lambat membagikan bantuan, puluhan warga Merauke marah. Pemerintah Kabupaten Timika berkesimpulan antrian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU ternyata disebabkan keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan hasil evaluasi Pemkab Mimika dengan tim terpadu Pertamina. Pertemuan tersebut memastikan tidak ada kelangkaan BBM di Timika karena pasokan BBM sudah sesuai dengan kebutuhan. Johannes mengatakan pemerintah akan melakukan penertiban khususnya kendaraan berplat dari luar Timika, serta memantau pengisian BBM harus menggunakan aplikasi, sehingga kendaraannya mengantre sesuai dengan tempatnya. Pemkab juga melarang kendaraan pemerintah dan TNI Polri untuk membeli BBM bersubsidi. Bahwa stok BBM dengan jumlah kendaraan yang ada, sudah termasuk motor-motor di pantai sana, yang sudah ditata semaksimal mungkin, ternyata stoknya cukup. Artinya tidak kelangkaan BBM itu tidak ada. Jadi kelangkaan BBM di Mimika itu tidak benar. Yang ada adalah antrian yang panjang karena mau mendapatkan BBM subsidi pertama. Sehingga kami mungkin dalam 2-3 hari ke depan kami akan melakukan tindakan sweeping kendaraan. Yang kita lakukan adalah sweeping kendaraan agar kendaraan harus sesuai dengan, ya pokoknya sesuai dengan aturan lalu lintas yang benar lah. Kalau yang misalnya harus ke industri, ya ke industri sesuai dengan segala macam. Itu satu. Yang kedua, kami juga akan mendata kendaraan-kendaraan yang bukan plat Mimika, plat Papua. Mereka sebaiknya tidak boleh isi di pompa bensin yang subsidi, cari di industri. Kalau dia mau ikut di situ, maka dia harus ganti platnya di Timika, segera urus. Yang ketiga, bahwa kita juga akan mengaplikasikan Kris Code. Nah, Kris Code ini kan sudah jelas nih, supaya sekaligus dalam penertiban, sekaligus juga mereka mengurus proses ini. Pemerintah kabupaten akan memberikan dukungan penuh kepada Pertamina untuk pembelian BBM subsidi di Mimika harus menggunakan Kris Code. Hampir sepekan ini terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Timika, seperti SPBU Jalan Hasanuddin. Antrean kendaraan hampir setiap hari terjadi, sehingga menimbulkan kemacetan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kejuaraan menembak Bupati Kap Ahad kemarin mulai digelar di Gor Heatsai, Merauke. Kejuaraan dibuka Ketua Perbakin Merauke dan berlangsung selama 4 hari, serta diikuti 70 peserta. Ketua Perbakin Merauke Abraham mengatakan, peserta kejuaraan kali ini mengutamakan pelajar untuk mencari atlet penembak berbakat. Dalam kejuaraan menembak Bupati Kap ini diperlombakan berbagai kelas, yakni kelas 10 meter standing, 20 meter standing, dan reaksi pistol. Jumlah peserta sampai saat ini yang saya baru cek tadi ada 70 orang, tapi ini kelas kita terbuka sampai besok. Jadi memang ada beberapa yang anak sekolah nanti, jadi kita open ya, open pendaftaran sambil berjalan gitu. Yang jujur yang kita kejar sini anak-anak sekolah. Kenapa kita anak sekolah? Kita di sini cari bibit. Tujuannya bagaimana ke depan ya, kita tadi Pak dari Koni sudah sampaikan persiapan kita di 2028, karena 2024 besok ini kita masih tetap dalam teman Papua.
2028 sudah pasti yang di NTT itu pon yang mewakili PPS sendiri kita. Berarti kalau kita tidak menyalip, sangat kacau. Kemarin sempat dari Papua, Pepersatan ya kita Merauke, ada 2 atlet putri untuk 10 meter, tapi memang tidak dapat medali emas. Tapi ada 1 atlet yang memang orang Merauke yang di sana yang dapat menjadi emas, Pak Andreas. Itu dapat medali emas beregu dan Ada berapa kelas yang diperlombakan ini? ini ada kelas 10 meter anak sekolah, multi range 22 airsoft. Diharapkan dari hasil kejuaraan ini Merauke bisa mendapatkan dan mengirim atlet menembak terbaik dalam PON mendatang yang akan dilangsungkan di Sumatera Utara dan Aceh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 50 polisi Pamong Praja mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat Dasar Anggota Satpol PP yang berlangsung selama 12 hari di salah satu hotel di Mimika. Diklat digelar agar anggota Satpol PP bisa mengenal tugas pokok dan fungsi mereka dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mimika. Selain menerima materi tertulis, ke-50 polisi Pamong Praja akan dibimbing dan digembleng kedisiplinannya. Untuk pelaksanaan Diksar yang dilangsungkan 12 hari efektif dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan, mulai dari pemeriksaan jantung, paru-paru, pemeriksaan darah lengkap, gula, dan lain sebagainya yang diperiksa sangat lengkap untuk mereka memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan Diksar. Kalau tidak lolos dalam kesehatan berarti secara otomatis mereka tidak ikut dalam kegiatan Diksar. Jadi kegiatan Diksar ini dilaksanakan 12 hari, kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran juga di hotel. Nanti pada saat fisik akan diatur oleh instruktur sesuai dengan jadwal yang ada. Kami juga menyiapkan pakaian olahraga mulai dari topi, training, dan sepatu untuk tas untuk kelengkapan mereka dalam pembelajaran. Kami siap semua. Ternyata lumayan. Sehingga Bapak Ibu melaksanakan tupoksi hanya berdasarkan peraturan bupati. Bukan peraturan bupati, terkait dengan peraturan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk peraturan bupati yang menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi. Dalam diklat ini, anggota Satpol PP juga diberikan materi dasar-dasar intelijen untuk mengantisipasi peristiwa tertentu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.